Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Suka Kucing. Kali ini gue mau sharing nih teman-teman, buat kamu yang mau bawa kucingnya mudik, barang-barang apa sih atau perlengkapan apa sih yang harus dibawa sama kamu nih yang ingin membawa kucingnya mudik, supaya nih teman-teman kamu itu nanti nggak kerepotan dan juga nggak bawa barang yang bikin kamu repot. Terus juga sebenarnya barang itu nggak penting-penting banget untuk kucing kamu ya teman-teman. Oke, yang pertama yang harus kamu bawa yaitu, ingat nih teman-teman, yang pertama itu kamu harus siapkan tas khusus untuk perlengkapan kucing kamu. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu itu menyatukan barang-barang kucing kamu di dalam tas kamu atau di dalam tempat lain yang disatukan dengan barang-barang kamu yang lain, itu akan sedikit agak ribet. Tapi kalau pakai tas yang khusus memang untuk peralatan kucing kamu, jadi kalau kamu itu mau nyari barang keperluannya, dia langsung to the point, ke tempatnya langsung tanpa harus ngubek-ngubek dulu. Apalagi kan suka selip-selipan gitu ya, kalau misalkan mobilnya itu lagi penuh kan, kadang naruh di mana repot, nggak ketemu, akhirnya kamu juga ribet sendiri ya kan teman-teman. Jadi yang pertama itu tas, jangan lupa untuk wadah bawaan kucing kamu. Kemudian yang berikutnya yang harus kamu siapkan yaitu ini teman-teman, vitamin kucing yang gue rekomendasiin pada saat kamu membawa kucing kamu pergi-pergian, yaitu Nutri Plus Gel. Ingat, vitamin Nutri Plus Gel ini bisa mengatasi stres, bisa juga untuk mensuplai kebutuhan vitamin selama di perjalanan. Kan kucing kamu itu jarang mau makan gitu kan teman-teman. Juga untuk menghindari yang namanya kucing kamu muntah. Nanti setelah muntah, kucing kamu itu kalau dikasih Nutri Plus Gel ini atau vitamin ini, kucing kamu akan tetap kuat, dan kalaupun nanti udah sampai ke tempat tujuan, kucing kamu itu tidak stres dan tetap lahap, nafsu makannya tetap terjaga teman-teman. Nah, yang berikutnya barang penting yang harus kamu bawa saat membawa kucing kamu pergi-pergian untuk pulang kampung yaitu handuk kecil. Gunanya handuk kecil ini, saat kucing kamu kepanasan, kamu bisa basahin handuk kecil ini dan terus seka ke bagian badan kucing kamu supaya kucing kamu itu tidak kepanasan. Dan takutnya kalau misalkan kucing kamu udah kepanasan terus juga tidak mau minum selama di perjalanan, takutnya kucing kamu dehidrasi. Jadi untuk mengurangi suhu panas di ruangan mobil kamu, kamu bisa sekakan lap ini dengan menambahkan sedikit air, dan kemudian setelah itu kamu sekakan ke badan kucing kamu. Setidaknya dengan cara seperti ini, itu bisa membuat kucing kamu sedikit tertolong dengan suasana panas atau suhu panas di dalam ruangan mobil kamu nih teman-teman. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya yaitu kamu harus membawa underpad cadangan. Jadi kalau misalkan kamu udah mempersiapkan underpad untuk satu kucing itu, sebelum berangkat udah kamu tata di dalam pad kargonya. Nah, kamu jangan lupa untuk membawa underpad cadangannya juga. Jatahin aja satu kucing itu 3 underpad. Jadi kalau misalkan kamu bawa 3 kucing ya 3 kali 3 9, atau kamu tinggal hitung aja berapa lama jarak dari tempat kamu berangkat dan ke tempat kamu tujuan kamu ya. Jadi underpadnya ini berguna pada saat kucing kamu nanti takutnya nih teman-teman di perjalanan itu kencing terus ya. Jadi kalau misalkan pakai underpad ini, dia kan mampu menyerap air ya. Jadi aman pada saat kucing kamu mungkin nanti ada muntah, atau misalkan kucing kamu nanti itu pipis di jalan. Nah, jadi dengan underpad ini bisa ketolong supaya si pad kargonya itu tetap kering, dan bulu kucing kamu juga kalau misalkan pip gitu, dia tetap kering juga dan tidak berbau kemana-mana ya teman-teman. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting, kamu itu harus bawa tisu ya teman-teman. Mau tisu basah, mau tisu kering, atau bawa dua-duanya itu lebih baik ya. Jadi kalau misalkan kucing kamu itu ada muntah atau ada pip di sembarang tempat nih, misalkan kucing kamu itu dilepasin di mobil ya, terus kucing kamu itu muntah kemana-mana kan, ke jok mobil atau kemana, atau pipis di jok mobil atau di mana gitu. Nanti kalau kalian itu bawa tisu kan langsung dilap, terus kemudian juga pakai tisu basah, si kucingnya langsung diseka, dan jok mobil kamu juga akan tetap aman kalau misalkan kamu itu bawa tisu basah ya teman-teman. Jadi pakai tisu basah dulu dilap, kemudian pakai tisu kering, dan tara udah semuanya teratasi dengan baik ya gitu teman-teman.
Nah, yang berikutnya lagi yang harus kamu bawa yaitu cemilan kucing. Kok bisa bawa cemilan kucing? Ya, kalau misalkan perjalanannya itu maksimal sekitar 8 jam nih teman-teman, mungkin kucing kamu masih kuat untuk bertahan dengan hanya diberikan cemilan kucing saja. Jadi, kalau ada pertanyaan dari kamu yang ingin membawa kucingnya mudik, Kak, apakah harus membawa makanan kucing atau enggak? Nah, kalau misalkan sekitaran 8 jam, menurut gua nih aman-aman aja kamu supply selama di perjalanan dengan menggunakan cemilan dan juga vitamin Nutri Plus J teman-teman. Tapi lain halnya kalau misalkan perjalanan itu sampai 24 jam, nah itu baru kamu bawa aja makanan kucingnya ya, supaya kucing kamu pada saat di rest area itu bisa makan. Tetapi jaga pola makannya, jangan sampai terlalu kenyang, takutnya muntah teman-teman. Tapi ingat, biasanya kucing kalau udah makan, nah kamu siap-siap untuk mengecek takutnya kucing kamu itu pup ataupun pi. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman, kamu juga harus membawa tali tuntun kucing nih. Dan gunanya untuk apa? Gunanya yaitu untuk kucing yang dilepaskan di dalam mobil supaya ngontrol kucing kamu itu lebih gampang. Jadi ada komentar dari kamu yang salah satunya, "Kak, kalau aku bawa kucing mudik itu biasanya dilepasin aja di dalam mobil, tapi masih ada ketakutan juga. Gimana caranya atau ada solusinya enggak yang lain?" Nah, kalau menurut gua cara amannya, kalau misalkan kucingnya itu sudah terbiasa di mobil, kita harus tetap safety ya teman-teman. Takutnya dia itu tiba-tiba loncat, tiba-tiba kaget dengan mendengar suara klakson dari mobil lain selama di perjalanan, terus dia loncat. Dan loncatnya kucing kamu itu pas di supir yang lagi mengemudikan mobilnya gitu. Nah, tiba-tiba supirnya kaget, takutnya terjadi apa-apa ya teman-teman. Jadi untuk mengontrol kucing kamu meskipun dilepasin di dalam mobil, kamu harus menggunakan harness atau tali tuntun supaya lebih gampang untuk mengontrol dia ya teman-teman. Nah, semoga membantu buat kamu semua yang ingin membawa kucingnya mudik. Udah gue ingatkan di video ini barang-barang apa saja yang harus kamu bawa. Jadi bawalah barang-barang yang memang penting banget. Kalau penting aja mendingan gak usah deh teman-teman. Kamu ingatin lagi, barangnya itu harus yang benar-benar efisien supaya masih ada space di mobil kamu. Kamu juga udah nggak akan kerepotan lagi nyari barang-barang yang sebenarnya ini penting gak sih? Atau sebenarnya ini tuh buat apa sih nanti di jalan. Nah, setidaknya dengan video ini gue udah sharing atau udah nyaranin ke kamu semua ya teman-teman. Kalau misalkan kamu ngerasa terbantu dengan video ini, silahkan kamu subscribe channelnya Suka Kucing ya teman-teman. See you next video, dan jangan lupa sehat-sehat buat kalian semua. Mudiknya semoga sampai tujuan dengan selamat, dan selamat lagi sampai balik lagi ke tempat kerjanya nanti, atau ke tempat tinggalnya nanti ya teman-teman. Oke, bye, see you next video.